Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Selamat mendengarkan khotbah yang menjadi renungan buat kita di minggu hari ini, minggu ke-16 setelah Trinitatis, tanggal 5 Oktober 2025, dengan nats khotbah dari Habakuk 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17, dengan topik minggu Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Mari kita dengarkan dan camkan dalam hatimu baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah Engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkapnya dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersuka cita dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami pergumulan, persoalan secara bertubi-tubi yang membuat kita menderita? Dan acap kali ketika kita menderita, mengalami pergumulan, kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Banyak orang mencibir. Nah, ketika kita sendirian ini, pernahkah kita terbersit dengan beberapa pertanyaan dengan penderitaan yang kita alami? Apakah Tuhan tahu apa yang terjadi kepadaku? Apakah Tuhan benar-benar melihat apa yang sedang kurasakan? Penderitaan yang sedang terjadi, yang sedang berkecamuk dalam kehidupanku. Jika Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Kuasa, mengapa Dia membiarkan kejahatan dan ketidakadilan harus terus-menerus terjadi? Dan mengapa orang-orang yang berlaku curang, orang-orang yang berlaku jahat dan menindas, seolah-olah dibiarkan mereka menang dan bersuka cita? Apakah Dia peduli dengan setiap tetes air mata yang terjatuh membasahi bajuku? Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah pertanyaan yang sering terjadi ketika kita mengalami ketidakadilan dan perlakuan yang jahat dari orang-orang. Pertanyaan demi pertanyaan meragukan keberadaan Tuhan. Padahal saudara-saudara, kita tahu dan kita imani bahwa Tuhan itu Maha Tahu, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sama seperti saudara-saudara, kita sering mendengar bahwa Tuhan Maha Tahu. Dia melihat setiap detail, setiap inci dari kehidupan kita, dan Dia mengendalikan segalanya. Lantas, pertanyaannya kepada kita, jika itu benar, mengapa kita masih harus cemas dengan apa yang terjadi?
mengapa kita jadi khawatir? Apalagi mengapa kita harus ragu dengan penyertaan, dengan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita tahu bahwa Tuhan Maha Tahu, Dia melihat setiap detail kehidupan kita, setiap jengkal, setiap inci kehidupan kita, kenapa kita masih ragu? Kenapa kita masih khawatir dan merasa cemas? Dan mengapa kita masih berusaha untuk mengendalikan diri kita sendiri yang tidak akan mungkin terkendali karena diri kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat, Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Oleh karena itu, mari kita lepaskan kekhawatiran. Mari kita lepaskan kecemasan kita dan percayakan saja semuanya kepada Tuhan. Camkan ini baik-baik. Percayakan semuanya kepada Tuhan, sekalipun mungkin kita merasa seolah-olah Tuhan tidak peduli. Mari percayakan saja. Mari yakin saja bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menolong. Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui keluhannya yang jujur dan tegas, Habakuk sebagai nabi mau mengingatkan kita kembali akan kebenaran fundamental tentang karakter Allah, sifatnya Allah. Dia adalah Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu. Camkan ini, itu yang menjadi topik minggu kita. Dia adalah Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu dari segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari semuanya itu tadi yang kita dengarkan, apakah yang mau kita renungkan, saudara-saudara, dari nats firman Tuhan ini? Yang pertama, konflik iman yang jujur adalah jalan menuju pengertian yang lebih dalam. Kita memang seharusnya secara jujur menyampaikan seluruh keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan kita tidak perlu ragu bahkan ketika kita merasa kecewa menyampaikannya itu kepada Tuhan. Tapi ingat, kita harus mengakhirinya dengan keyakinan yang pasti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Sehingga konflik iman yang jujur itu membawa kita kepada pengertian yang lebih dalam dan pengenalan kita kepada Tuhan. Iman sejati tidak memendam keraguan, tetapi menyatakannya dalam doa. Saudara-saudara, kalau ketika iman kita berkonflik dengan logika kita berpikir atau dengan apa yang terjadi, justru itu makin membawa kita ke dalam doa kepada Tuhan dan meyakini Tuhan. Kita harus jujur tentang kemarahan dan kebingungan kita. Tetapi ingat, seperti yang saya katakan, selalu mengakhirinya dengan pengakuan iman akan sifat Allah, bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu. Camkan itu baik-baik. Yang kedua, kekudusan Allah adalah jaminan keadilan, bukan kelemahan. Kalau tadi frasa ayat yang ke-13 itu, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Ini adalah pernyataan teologis yang paling penting yang perlu kita imani. Mata Tuhan terlalu suci untuk melihat kejahatan. Apa artinya? Itu berarti Allah tidak bisa dan tidak akan pernah menolerir, menyetujui dosa. Camkan itu baik-baik. Jika dia seolah-olah diam, itu bukan karena dia buta atau karena dia lemah, melainkan karena rencana dan waktunya Tuhan jauh lebih besar daripada pandangan kita saat ini. Karena rencana
dan waktunya Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada pandangan kita saat ini. Oleh karena itu, kalau kita memandang bahwa pergumulan kita itu menjadi penderitaan kepada kita, ingat, camkan baik-baik bahwa itu adalah rancangan Tuhan akan waktunya yang jauh lebih besar daripada pandangan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kemenangan orang jahat hanyalah sementara dan diizinkan. Jadi kalau kita merasa tidak adil, kenapa orang benar diperlakukan dengan jahat? Kenapa orang yang benar mengalami ketidakadilan? Dan yang paling mengerikan, kenapa orang yang jahat itu justru merasa lebih menang, justru lebih bersuka cita, dan mereka tertawa, menertawakan kita dengan penderitaan kita. Tapi camkan ini baik-baik, kemenangan orang jahat hanyalah sementara dan diizinkan oleh Tuhan. Orang kasdim atau orang-orang jahat dalam kehidupan kita saat ini, yang sering memuja jaringnya, seperti ayat 16. Mereka hanya menikmati kesuksesan yang fana. Jadi kalau kita melihat mereka tertawa, mereka berbahagia, kesuksesan mereka itu adalah fana, hanya sementara dan cepat berlalu. Nats ini menegaskan bahwa kesenangan mereka dalam menindas akan berakhir segera. Kekuasaan mereka dibatasi oleh izin Allah. Alat penghukuman itu sendiri akan dihakimi. Hukuman Tuhan akan segera datang kepada mereka. Kalaupun mereka boleh tertawa, merasa sukses dan sukacita, bahkan di tengah-tengah penderitaan kita. Tapi ingatlah, penghakiman Tuhan sudah di depan mata. Dan kehancuran mereka luar biasa. Alangkah menderitanya mereka. Jadi jangan merasa sedih dan kecewa ketika melihat orang-orang yang jahat itu tersenyum dan tertawa. Sepertinya meledek kita. Kadang-kadang hati kita betapa hancurnya. Loh, seakan-akan ngeri sekali. Orang yang jahat yang justru merasa menang dan penuh sukacita, berbangga hati, membusungkan dada. Sementara orang-orang yang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan, seakan-akan dibiarkan Tuhan menderita. Tapi ingat, sekali lagi, kemenangan orang jahat hanyalah sementara dan diizinkan oleh Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, apa yang perlu kita renungkan dari nats ini? Kedamaian ditemukan bukan dalam jawaban, melainkan dalam karakter Allah. Saudara-saudara, pertanyaan demi pertanyaan tadi kita munculkan dari pembukaan khotbah itu. Kalau Tuhan tahu, apakah Tuhan tahu akan apa yang terjadi padaku saat ini? Apakah Tuhan melihat aku menderita saat ini? Kalau Tuhan melihat, kenapa Dia membiarkan ini terjadi? Saudara-saudara, bukan jawaban-jawaban akan pertanyaan-pertanyaan kita itu yang membawa kedamaian, melainkan pengertian kita, pengenalan kita akan karakter Tuhan. Itu yang akan memberikan kedamaian dan sukacita buat kita. Makanya dalam setiap pergumulan itu menjadi perenungan yang dalam buat kita, yang pada akhirnya itu membawa kepada iman dan pengenalan yang dalam akan Tuhan kita, sehingga hidup kita penuh sukacita dan penuh kebahagiaan. Jadi renungannya harus bergeser dari pertanyaan mengapa ini terjadi menjadi pertanyaan siapakah Dia yang mengizinkan ini terjadi. Jadi nggak usah bertanya kenapa ini terjadi, mengapa ini terjadi, tetapi siapakah Dia yang mengizinkan ini terjadi? Saudara-saudara, jawabannya
Dia adalah Tuhan, Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu itu. Nah, itu pertanyaannya, sehingga kita apa? Kita jadi sukacita. Oh iya, Allah Maha Kudus dan Allah Maha Tahu. Tadi seperti yang saya katakan, saudara-saudara, ya, itu berarti Allah tidak bisa dan tidak akan pernah menyetujui dosa. Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Kudus dan Maha Tahu, ya. Kepastian bahwa Dia tahu segalanya dan Dia tidak akan pernah menoleransi kejahatan selamanya, itu adalah sumber kedamaian dan sukacita bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kenal dan tahu karakter Tuhan kita, maka kita akan menemukan sukacita dan kebahagiaan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang mau jadi refleksi yang boleh kita aplikasikan dan kita refleksikan dalam kehidupan kita dari nats ini? Yang pertama, mengubah kekesalan menjadi doa yang beriman. Saudara-saudara, tidak perlu harus terus berkutat-kutat atau terus fokus kepada apa? Kekesalan kita. Tapi kekecewaan kita, kekesalan kita, kemarahan kita, mari kita angkat menjadi sebuah doa yang membakar semangat kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kekesalan yang kita rasakan terhadap orang jahat adalah emosi yang valid, itu nyata, tetapi harus disalurkan dengan benar. Sama seperti Habakuk, jangan simpan amarah Anda, serahkan dan doakan kemarahan itu kepada Tuhan. Dan gunakan, camkan ini baik-baik, dan gunakan keluhan Anda sebagai bahan bakar untuk doa yang jujur dan berapi-api. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu betapa curang dan jahatnya orang itu. Engkau Maha Tahu ya Tuhan. Engkau Maha Kudus. Aku percaya Engkau melihatnya. Tegakkanlah keadilan kepadaku. Bukankah itu jadi semangat yang hebat buat kita? Ya, jadi fokus pada kekudusannya, bukan fokus kepada kekesalan kita. Ya, jangan berusaha untuk melihat begitu cepat supaya lebih cepat ya kehancuran mereka. Itu urusan Tuhan. Urusan kita tetap setia, tetap memiliki integritas. Jaga integritasmu ya. Yang kedua, menjaga sukacita dan damai sejahtera di tengah penderitaan. Ini yang perlu kita jaga utuh. Menjaga sukacita dan damai sejahtera di tengah penderitaan. Ya, saudara-saudara, sukacita dan damai sejahtera di tengah penderitaan bukan berarti kita berpura-pura baik-baik saja. Bukan. Melainkan sukacita itu bersumber dari Allah. Makanya Rasul Paulus juga mengatakan, ya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus dalam keadaan penderitaan, tangannya, kakinya itu sedang dirantai. Dia dipenjara dengan penjara yang begitu ketat sekali. Tapi justru di situ dia bisa bersukacita. Di tengah-tengah penderitaan dia justru bersukacita. Makanya jaga sukacita dan damai sejahteramu di tengah-tengah penderitaan. Damai sejahtera datang dari kesadaran bahwa kita tidak harus membalas, karena kita memiliki pembela yang sempurna dari Tuhan. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara, orang yang benar akan hidup oleh kepercayaannya. Ini adalah kunci. Kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat atau ketidakadilan, tetapi berdasarkan apa yang kita imani, yaitu karakter Allah yang kudus dan tahu itu. Yang ketiga dan terakhir, menjaga keutuhan iman atau integritas. Ketika orang jahat menang, godaan terbesarnya adalah kita mau meniru kesuksesan mereka. Kita mau meniru keberhasilan mereka. Padahal itu salah. Ya. Jagalah keutuhan imanmu, integritasmu. Kadang-kadang kita merasa tidak ada guna. Kita menjadi orang baik, tapi tetap juga menderitanya. Jadi lebih bagus aku menjadi orang yang jahat sama seperti dia, sehingga kita kehilangan integritas kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, tetap jaga integritas kita.
dan percayalah, apa yang engkau jaga itu tidak akan pernah sia-sia. Tetap baik, tetap hidup benar, tetap percaya kepada Tuhan. Dan sekalipun penderitaan boleh terjadi, tapi itu cuma sementara. Dan ketika engkau melihat sukacita daripada orang yang jahat itu juga fana dan sementara. Itu begitu cepat berakhir. Dan kesudahan mereka adalah kehancuran yang lebih mengerikan. Camkan itu baik-baik. Pembalasan itu ada di tangannya Tuhan. Jaga keutuhan iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu yang sekali lagi menghibur kami, menguatkan kami dikala kami mengalami penderitaan, kejahatan dan ketidakadilan dari orang-orang yang jahat. Sekalipun kami berkenan kepada Tuhan, tapi kadang-kadang kami berpikir kenapa ini Tuhan izinkan terjadi. Tapi biarlah kami boleh semakin merenungkan dan mengerti, mencari karakter Allah dalam kehidupan kami. Sebab pengertian kami akan karakter Allah itu akan membawa damai, sejahtera, dan sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap setia, tetap kudus, tetap jaga imanmu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.